Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, khususnya tentang huruf kapital dan huruf miring. Sebelumnya saya perlu menginformasikan materi yang saya sampaikan dalam PowerPoint ini adalah versi ringkasnya yang telah saya ambil dari Kamus PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi diharapkan setelah menyimak video ini, mahasiswa juga membaca versi lengkapnya di Kamus PUEBI yang filenya akan saya share. Jadi versi lengkapnya ada di Kamus PUEBI. Sedangkan dalam penjelasan melalui PowerPoint ini saya hanya akan menjelaskan secara ringkas, cepat dan padat gitu ya. Jadi versi lengkapnya yang bisa dibaca secara utuh bisa kalian baca di Kamus PUEBI. Oke, kalau kita bicara tentang PUEBI, ada berbagai macam topik yang dibicarakan di dalam PUEBI. Selain huruf kapital, huruf miring, ada juga tentang tanda baca, tentang cara penulisan angka dan bilangan, tentang bagaimana memilih huruf tebal dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk materi ini kita akan membahas tentang huruf kapital dan huruf miring. Baik, yang pertama pembahasan tentang huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Jadi untuk yang seperti ini tentunya kita sudah paham ya, sejak dari sekolah dasar kita sudah dijelaskan bahwa setiap kalimat selalu harus diawali dengan huruf kapital. Ya, seperti yang ada di dalam contohnya itu. Kalimat-kalimatnya bisa dibaca sendiri contohnya ya. Lalu yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Ini juga sudah diajarkan sejak sekolah dasar, kalau menulis nama orang harus dengan huruf kapital. Tidak hanya di awal tetapi juga perbagian dari namanya. Misalnya namanya Amir Hamzah, maka Amirnya A-nya besar, Hamzahnya hanya juga besar. Begitu juga Dewi Sartika, Dewinya D-nya besar, Sartika S-nya juga besar. Jadi ini sudah kita pahami ya sejak sekolah dasar, maka tidak perlu dipikirkan lebih jauh, karena ini sudah menjadi kebiasaan kita tentunya. Kalau menulis awal kalimat dan menulis nama orang itu selalu diawali dengan huruf kapital. Ada catatan, yaitu yang pertama, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya ikan mujair gitu ya. Mujair itu nama orang ya. Penemu ikan mujair itu adalah Pak Mujair. Maka ketika namanya sudah menjadi nama jenis ikan, maka tidak perlu diawali huruf kapital. Kalau nama orang Pak Mujair, maka mujairnya M-nya besar. Tetapi karena ini jenis ikan mujair, maka M-nya kecil. Juga diesel itu nama orang, penemu mesin diesel ya. Maka ketika ditulis mesin diesel, D-nya tidak perlu besar, dan seterusnya. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, atau penulisan bin, binti, boru, dan fan. Jadi penulisan tentang bin, binti itu tidak perlu huruf besar. Misalnya Abdul Rahman bin Zaini. Abdul Rahman Zaininya besar tapi binnya kecil ya. Siti Fatimah, Sitinya besar, S-nya, Fatimah F-nya besar, bintinya kecil, B-nya. Oke, yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Ya, ingat, yang perlu digarisbawahi adalah petikan langsung. Apa yang menandai bahwa kalimat tersebut adalah petikan langsung? Sebuah kalimat langsung selalu ditandai dengan diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2 ya. Jadi dalam kalimat langsung itu selalu ditandai dengan ada diawali dengan petik 2 di awal dan di akhir ya. Maka ketika di awal huruf awal kalimat langsung itu adalah huruf besar. Misalnya adik bertanya, kapan kita pulang?
kapan kita pulang itu adalah kalimat langsung. Kalimat langsung itu ada petik duanya di awal dan di akhir, maka kapannya K-nya besar ya. Lalu contoh yang kedua, orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. Nah, berhati-hatilah nak ini adalah petikan langsung atau kalimat langsung, ditandai dengan diawali dengan petik dua di awal dan di akhir. Berhati-hatilah nak, itu kalimatnya. B-nya berhati-hatilah diawali dengan huruf kapital, B-nya besar karena di awal kalimat langsung atau petikan langsung, dan seterusnya. Contohnya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya misalnya Sultan Hasanuddin, ya, sultannya S-nya besar ya. Mahaputra Yamin, M-nya besar. Haji Agus Salim, hajinya hanya besar. Imam Hambali, ya, I-nya besar. Nabi Ibrahim, N-nya juga besar nabinya. Sebagai catatan ya, gelar kehormatan, gelar keturunan, gelar keagamaan tidak diawali dengan huruf kapital jika tidak diikuti dengan nama orangnya ya. Jadi kalau tidak ada nama orangnya, gelar tersebut tidak perlu diawali huruf besar. Misalnya Sultan Hasanuddin, karena diikuti nama orang Hasanuddin maka sultannya besar. Tapi kalau kalimatnya seperti ini, ayahnya adalah seorang sultan, nah, maka sultannya S-nya tidak perlu besar karena tidak ada nama orangnya, cukup S kecil ya. Atau begini, ayahnya adalah seorang nabi, tidak ada namanya, nabi siapa tidak ada, nabi gitu saja, maka N-nya kecil, nabinya N-nya kecil karena tidak diikuti nama orang. Yang B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, dan seterusnya yang dipakai sebagai sapaan. Nah, ya. Jadi ketika gelar tersebut digunakan untuk menyapa, maka ditulis dengan huruf besar. Misalnya selamat datang yang mulia, semoga berbahagia Sultan, terima kasih Kiai. Nah, tadi kan catatannya kalau gelar kehormatan tidak diikuti dengan nama orang maka ditulis kecil saja, tidak perlu huruf kapital awalnya. Tetapi kalau digunakan di dalam sapaan maka digunakan huruf kapital di awalnya ya, diingat-ingat. Kalau tidak dalam sapaan maka ketika tidak diikuti nama orang tidak perlu besar. Tetapi kalau tidak diikuti nama orang tetapi digunakan untuk menyapa maka harus diawali dengan huruf kapital. Terima kasih Kiai, selamat pagi dokter. Tetapi kalau kalimatnya ayahnya adalah seorang dokter maka dokternya D-nya tidak usah besar. Tetapi kalau selamat pagi dokter, itu kan sapaan, maka D-nya besar. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Ya, misalnya, Wakil Presiden Adam Malik. Ya, itu kan jabatan ya, jabatannya Wakil Presiden. Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo, Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara, Proklamator Republik Indonesia, dan seterusnya ya. Sampai terakhir itu Gubernur Papua Barat. Itu semua nama jabatan, maka penulisan jabatannya ditulis dengan diawali dengan huruf kapital. Wakil Presiden Adam Malik, W-nya besar wakilnya, P-nya juga besar presidennya. Sebagai catatan lagi, kalau jabatannya tidak diikuti nama orang maka tidak perlu ditulis dengan huruf besar ya. Misalnya pamannya adalah wakil presiden, tidak ada namanya, maka wakil presiden tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Atau begini, acara tersebut diresmikan oleh wakil presiden, tidak perlu
diawali dengan huruf kapital wakil presidennya karena tidak diikuti nama orang. Itu juga berlaku dengan jabatan-jabatan yang lain. Misalnya acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur. Karena ada identitasnya, ada instansinya yaitu Jawa Timur, maka gubernurnya diawali dengan huruf kapital, Gubernur Jawa Timur gitu ya. Tetapi kalau begini, acara tersebut dihadiri oleh gubernur, maka gubernurnya tidak perlu besar, G kecil saja karena tidak ada nama orang atau nama instansinya ya. Atau ibunya adalah seorang profesor. Nah, profesornya P-nya kecil saja karena tidak diikuti nama orang. Itu berlaku untuk jabatan apa saja ya. Lalu selanjutnya yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Nah, misalnya contohnya bangsa Indonesia, I-nya besar ya. Suku Dani ya. Bahasa Bali dan seterusnya. Bangsa Indonesia ini kan kecil, B-nya, Indonesianya saja yang besar. Suku Dani, S-nya kecil saja. Nama sukunya yang besar yaitu Dani, D besar. Suku Jawa, S-nya nanti kecil, Jawanya J-nya besar. Bahasa Bali, bahasanya besar, B-nya kecil, Balinya B-nya besar. Kalau itu merujuk pada nama mata kuliah, misalnya saya mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia, karena itu merujuk pada nama mata kuliah, maka B-nya besar ya, bahasa Indonesia, B-nya besar, Indonesianya besar. Tetapi kalau merujuk pada bahasa tertentu tidak perlu huruf kapital. Dan ada catatannya, itu silakan dibaca sendiri ya, catatan nomor 7. Yang ke-8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Sudah jelas ya, kalau nama bulan baik bulan dalam tahun Masehi atau tahun Islam ya, Hijriah, Agustus, Maulid, hari besar juga, Natal, Galungan, Idul Fitri, itu semuanya diawali dengan huruf kapital. Yang B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah ya. Jadi peristiwa yang sudah dicatat sebagai peristiwa sejarah, maka penamaannya, penulisannya diawali dengan huruf kapital, Misalnya Konferensi Asia Afrika, nah, itu kan sebuah peristiwa sejarah ya, Konferensi Asia Afrika, maka Konferensi Asia Afrika besar ya, diawali huruf besar. Kalau kalimatnya dia menghadiri konferensi, itu bukan peristiwa sejarah, maka konferensinya tidak perlu besar. Tetapi kalau Soekarno merupakan wakil Indonesia dalam konferensi Asia Afrika, maka konferensi Asia Afrika ditulis diawali dengan huruf kapital karena sudah tercatat sebagai peristiwa sejarah. Perang Dunia II, Perang Dunia II itu juga tercatat sebagai peristiwa sejarah, maka ditulis dengan huruf kapital diawali ya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ya, itu juga peristiwa sejarah, maka diawali dengan huruf kapital. Catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Kalau tadi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu huruf kapital karena dia merujuk pada peristiwa sejarah, peristiwanya. Kalau memproklamasikan itu tindakan, maka proklamasinya tidak perlu besar karena bukan peristiwa sejarah. Contoh selanjutnya, perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Itu bukan merujuk peristiwa sejarah ya, perang dunia keberapa. Kalau perang dunia saja maka tidak merujuk pada peristiwa sejarah ya, jadi tidak perlu diawali huruf kapital perang dunianya gitu ya. Atau begini misalnya, virus corona dapat menyebabkan pecahnya perang dunia. Nah, perang dunianya tidak perlu besar karena tidak merujuk pada sejarah. Nah, kalau nanti suatu saat ada
peristiwa perang dunia gara-gara virus corona, mungkin saja nanti dia tercatat sebagai peristiwa sejarah, maka perlu ditulis dengan diawali dengan huruf kapital. Misalnya tahun 2020 sampai 2021 tercatat sebagai perang dunia virus corona, maka perang dunia virus corona ditulis dengan huruf kapital kalau nanti itu dijadikan suatu peristiwa sejarah. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, ya, nama geografi, nama tempat ya. Jakarta, Pulau Miangas, Bukit Barisan, Asia Tenggara, Amerika Serikat, Jawa Barat, dan seterusnya. Nanti ada Danau Toba, Selat Sunda, Selat Madura, itu nama tempat, maka ditulis dengan huruf kapital ya, semuanya. Pulau Jawa, P-nya besar, Jawanya besar. Gunung Semeru, itu nama tempat juga, G-nya besar, Semeru, S-nya juga besar ya. Tapi sebagai catatan, tempat yang tidak ada namanya, penulisan tempat yang tidak diikuti nama tempatnya tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Misalnya hari Minggu besok ayah dan adik akan mendaki gunung. Nah, gunungnya tidak diikuti nama gunungnya, maka G-nya tidak perlu ditulis dengan huruf kapital, cukup G kecil saja. Tetapi kalau hari Minggu besok ayah dan adik akan mendaki Gunung Semeru, maka G-nya besar, Semeru, S-nya juga besar karena diikuti nama tempat. Atau begini, Pulau Jawa dan Madura dipisahkan oleh Selat Madura. Nah, maka Selat Madura, S-nya besar, Maduranya, M-nya juga besar karena ada namanya Selat Madura. Tetapi kalau begini, kapal itu kandas di tengah-tengah selat. Selatnya tidak ada diikuti nama tempatnya, selat apa ini, maka selatnya S-nya kecil itu ya. Nah, ini juga contoh-contohnya ya, nama geografi yang perlu ditulis dengan huruf kapital ya. Sungai Musi, Teluk Benggala, Terusan Suez, Gang Kelinci, Pegunungan Himalaya, Tanjung Harapan, dan seterusnya. Dan juga tadi catatannya sudah saya jelaskan, kalau tidak diikuti namanya maka tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Misalnya berlayar ke teluk. Nah, teluk apa? Nah, teluknya kecil saja. Kalau teluk Jakarta, maka teluknya menjadi besar, T-nya besar, Jakartanya, J-nya besar. Tapi kalau berlayar ke teluk gitu saja, tidak ada nama tempatnya, maka teluknya tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Terus catatan yang kedua ada ya, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina ya. Bali itu kan nama tempat, tetapi karena dia tidak merujuk pada nama geografi, karena dia merujuknya pada jenis apa? Jenis buah, maka tidak perlu besar. Jeruk Bali ya. B-nya kecil saja karena merujuk pada nama jenis apa? Jenis buah. Kacang Bogor ini kan nama kota, harusnya kan besar, tetapi karena tidak merujuk pada nama kota, tapi merujuk pada jenis kacang, maka Bogornya B-nya tidak perlu besar itu ya, dan seterusnya itu contohnya. Begitu juga nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya contohnya, kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Gula Jawa ini J-nya tidak perlu besar karena dia merujuk pada jenis gula Jawa. Ya, ada juga kunci Inggris. Kunci tolak dan kunci ring mempunyai fungsi yang berbeda. Kunci Inggris ini tidak merujuk pada negara Inggris, tetapi jenis kunci, maka tidak perlu ditulis dengan huruf kapital Inggrisnya, I-nya ya. Diingat-ingat. Yang 10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang terakhir untuk. Nah, jadi nama organisasi,
nama lembaga semuanya bagiannya ditulis dengan huruf kapital kecuali kecuali kata tugas seperti di, ke, dan seterusnya tadi ya. Contohnya Republik Indonesia, R-nya besar, Indonesia besar. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, MPR RI ya. Kalau disingkat MPR RI itu nama lembaga, maka semua bagiannya ditulis dengan huruf kapital dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri contohnya. Terus yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya, saya telah membaca buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Itu judul bukunya, itu Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, itu judul buku. Maka setiap bagiannya ditulis dengan huruf kapital, itu yang diblok ya, itu huruf-huruf kapital, kecuali kata tugas yang tidak di awal kalimat ya. Ke itu kata tugas tetapi letaknya tidak di awal, maka tidak perlu kapital. Dari itu kan kata tugas, tapi karena dia letaknya di depan maka ditulis dengan huruf kapital. Contoh selanjutnya, tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Nama majalah Bahasa dan Sastra. B-nya besar, bahasa, sastranya S-nya juga besar. Kata tugasnya yaitu dan tidak perlu ditulis dengan huruf kapital D-nya. Dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Ya, nama surat kabar ditulis semua bagiannya ditulis dengan huruf kapital awalnya ya. Sinar, S-nya besar, Pembangunan, P-nya juga besar. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengajuan. Ya, misalnya ini. Ada dalam kalimat langsung atau petikan langsung ini. Tadi di awal kita sudah membahas ya, petikan langsung atau kalimat langsung selalu diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. Ya, dan diawali dengan huruf kapital karena petik langsung atau kalimat langsung. Kapannya itu besar, contohnya nih. Kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Nah, kapannya ini K-nya besar karena dia ada di dalam petikan langsung atau kalimat langsung. Bapaknya ini mestinya kan kecil karena dia tidak di awal kalimat. Tetapi karena bapak ini merujuk pada hubungan kekerabatan, maka B-nya ditulis dengan huruf kapital. Ya, kapan Bapak berangkat? Ya, normalnya kalau tidak merujuk kepada sapaan atau hubungan kekerabatan, maka tidak perlu ditulis huruf besar. Catatan lagi, itu hanya terjadi di dalam kalimat langsung atau petikan langsung ya, atau di dalam yang diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. Kalau ada kalimat begini, saat ini dia sudah menjadi seorang bapak. Nah, bapaknya tidak perlu besar B-nya karena tidak di dalam petikan langsung. Meskipun bapak itu merujuk pada hubungan kekerabatan, tetapi karena dia tidak mengacu pada kalimat langsung atau petikan langsung, tidak mengacu dengan sapaan, maka tidak perlu besar. Dia sudah menjadi seorang bapak, B-nya kecil saja. Tetapi kalau dalam kalimat langsung seperti kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Maka B-nya ditulis dengan huruf kapital, bapaknya. Dendi bertanya, itu apa Bu? Nah, Bu ini kan kalau normalnya kalau tidak di dalam kalimat langsung atau petikan langsung, Bu-nya ini kan B-nya kecil saja. Tetapi karena dia merujuk pada sapaan atau kalimat langsung, petikan langsung, kalimat petikan langsung, maka B-nya ditulis besar. Silakan duduk, Dek, kata orang itu. D-nya juga besar, D-nya ya, karena merujuk pada hubungan kekerabatan yang ada di dalam kalimat langsung atau petikan langsung, dan seterusnya. Nah, itu juga ya contoh yang di atas, paling atas itu pengecualian yang saya jelaskan tadi ya. Karena dia tidak berupa kalimat langsung atau petikan langsung,
maka bapak dan ibunya di situ tidak diawali dengan huruf kapital ya, karena tidak merujuk pada kalimat langsung. Terus catatan yang kedua, kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, sudahkah Anda tahu siapa nama Anda? Ya, Anda itu kan sejajar dengan kamu ya. Atau kamu itu kan, kalau kamu itu tidak perlu diawali dengan huruf besar karena tidak merujuk atau tidak ada unsur penghormatan. Kalau Anda itu ada unsur penghormatan, maka Anda dimanapun letaknya, kalau ditulis itu A-nya besar. Anda, sudahkah Anda tahu siapa nama Anda? Atau Anda ini rumahnya di mana? A-nya itu selalu besar Anda dimanapun letaknya, karena diasumsikan kata Anda ini ada unsur penghormatannya. Diingat-ingat kalau menulis kata Anda sekarang harus diawali dengan huruf kapital. Oke, selanjutnya huruf miring ya. Beberapa hal saja yang perlu kita ketahui. Yang pertama, huruf miring itu dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya nih, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Salah Asuhan itu judul bukunya, maka Salah Asuhan itu dimiringkan ya, dimiringkan. Nanti ya, kalau misalnya kalian harus menuliskan secara manual ya, kan tidak bisa ya, apakah harus menulis dengan dimiringkan, kan susah. Cukup diberi garis bawah saja. Diberi garis bawah itu sudah menandai kalau kata tersebut miring ya. Ya, tapi kalau melalui komputer atau laptop kita bisa mengaturnya untuk dimiringkan, kan bisa ya. Tetapi kalau manual cukup diberi garis bawah, itu sudah menjadi tanda kalau kata itu miring. Terus contoh yang kedua, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Nama majalah Pujangga Baru. Nah, Pujangga Baru, P-nya besar, barunya B-nya juga besar dan dimiringkan karena nama majalah. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Cakrawala itu nama koran. Nah, nama koran juga dimiringkan ya. Cakrawala dimiringkan. Dan juga judul buku yang ada di dalam daftar pusaka itu. Ya, yang terakhir, contoh yang terakhir itu Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, itu judul bukunya, maka dimiringkan. Setiap bagiannya ditulis dengan huruf kapital dan juga dimiringkan. Oke. Dan yang terakhir, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, ya. Kata kuncinya begini saja. Setiap kata yang di luar bahasa Indonesia ketika dituliskan harus dituliskan dengan miring, dimiringkan. Ya. Misalnya begini, saya memberikan contoh yang lain ya. Permisi di dalam bahasa Jawa artinya nyuwun sewu, maka nyuwun sewu itu dimiringkan karena merujuk pada bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia ya. Atau begini, turis itu mengatakan thank you, nah thank you-nya dimiringkan ya, karena bukan bahasa Indonesia, dia bahasa Inggris. Jadi setiap kata atau kalimat yang tidak berasal dari bahasa Indonesia ketika dituliskan harus dimiringkan ya, diingat-ingat. Dan itu ada catatan, berapa catatan bisa dibaca sendiri. Baik, itu yang bisa saya jelaskan tentang huruf kapital dan huruf miring. Sekali lagi, versi lengkapnya bisa dibaca di Kamus Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu halaman 5 sampai halaman 14, itu tentang huruf kapital dan huruf miring. Jadi versi lengkapnya di situ. Ini adalah penjelasan ringkas dari saya agar mahasiswa lebih mudah untuk memahami. Terima kasih.